Ini kakaknya Dokter Tifa meninggal, apa urusannya? Ya kita wajib mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan begitu. Tapi jangan ini pun juga kalian kait-kaitkan. Kami berusaha untuk tidak mengkait-kaitkan. Ya entah siapapun yang kalian bilang itu, ya lagi ada berjalan kasus kalian itu, masa mau kait-kaitkan kalian kait-kaitkan? Begitu juga contohnya, misalnya memang betul-betulan si Rizal Rizal Fadila memang betul-betul katakanlah dia itu korban kecelakaan, ya kan, ditabrak truk, ya kan, tinggal kepalanya aja, badannya udah remuk. Misalnya, ya, aku pun juga sebagai orang yang punya otak, ya, tidak akan pernah mengkaitkan ini dengan kejadian ijazah palsu ini. Tara, Makjreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini, kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak? Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Coba kalian perhatikan dulu, Baju merah pakai peci, Guntur Romli. Kacamata putih, Krisdayanti. Ini adalah perpaduan antara politik dengan nyanyi-nyanyi. Kalau berpolitik nggak nyanyi-nyanyi nggak seru. Kalau nyanyi-nyanyi tapi bukan di dunia politik juga nggak seru. Jadi nggak usah ada yang komentar dulu begini ya mengenai penampilan Opung Parbelak ya. Udah kangen kok rupanya sama Guntur Romli Pung. Betul. Udah lama kami nggak jumpa. Udah berapa tahun, Pung? Udah 45 tahun. Maksudnya, ya dari lahir sampai sekarang belum pernah aku jumpa sama dia. Aduh, Pung, mau bahas Guntur Romli ya? Bukan. Aduh, jadi aku mau bahas ya, ada pernyataan-pernyataan dari seorang bisa dikatakan kuasa hukum lah ya. Kuasa hukum dari tim TPUA yang tompelnya ada di nggak usah aku bilang lagi ya. Ya, nggak usah aku bilang lagi lah. Terlalu apa? Terlalu body shaming Opung ini lah. Bukan body shaming, kecuali kalau aku bilang kayak mana ya tompelmu itu, nggak bisa kau kondisikan. Itu namanya body shaming. Kau perhatikan dulu kalau ngomong kau perhatikan dulu tompelmu itu, Gak bisa kau operasi plastik, ilfil aku gara-gara tompelmu itu. Kalau itu body shaming jelas, ya kan? Atau misalnya aku bilang, coba kau lihat dulu tompelmu itu, bau sial itu. Semua kasus yang kau tangani gak ada yang menang. Kau buang dulu jauh-jauh tompelmu itu. Kalau itu baru body shaming. Kan gak ada aku bilang selama ini sama dia kayak gitu kan. Gak ada. Opung Parbelak gak akan pernah melakukan body shaming. Itu pun Amin Rais kau bilang keribut-keribut ya. Bilang keribut aja body shaming. Gak gitu juga kali. Ya orang sebelah sana pun juga gitu ya body shaming sama Opung Parbelak. Opung Parbelak nggak pernah mempersoalkan body shamingnya apa Pung. Kau perhatikan dulu gigimu di tengah-tengah itu.
Gendut katanya sama aku. Kayak baby kau katanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Udah kebal. Dibilang-bilang kayak gitu udah kebal kita, ya kan? Jadi kalau orang main body shaming itu biasanya orang tersebut tidak mampu berargumentasi dengan kita. Apalagi waktu Pilpres kemarin, ya kan? Awak di 02, ya. Awak tempur sama 01 sama 03. Tahu kalian, nggak sanggup orang itu langsung bilang, dia aja lah, aku gendut kan. Gigimu itulah dulu urus katanya kan. Memang dasar SD merendah pikir awak, ya kan. Kalau udah gagal berargumentasi langsung main body shaming. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh siapa sih namanya? Aku nggak terlalu hafal pula ini nama-nama pengacara yang nggak terkenal ini. Koinudin, siapa sih? Ya, jadi dalam sebuah wawancara by phone ya oleh Refli Harun terhadap Kozinudin ya. Jadi kawan ini mengungkapkan beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa dikatakan membuka kedoknya sendiri ya. Kedoknya pakai tompel juga. Jangan ke situ lagi. Enggak aja berkedok. Ya kedok itu kan apa topeng pung. Sekarang jadi pertanyaan pung, topengnya itu pakai tompel juga enggak? Kalau emang masih pakai topeng ya nggak usah lagi pakai topeng dia. Kalau emang masih ada di situ tompelnya itu di kedoknya itu. Kita bahas dulu, objektif dulu. Yang lain-lain kalian bahas. Ya orang kalau berprestasi sejelek apapun fisiknya ya, orang akan melihat kelebihan di dalam diri orang tersebut. Itu dia. Tapi seganteng apapun orang, contohnya kayak Shernes, tapi dia itu menyakiti hati orang, apalagi hati pendukung Bapak Prabowo, dikatakanlah kita itu buzzer bayaran. Nah, kalau itu perlu dihajar itu. Kan begitu. Nah, ini udah jelek, nggak ada prestasi. Apa yang mau dibanggakan? Kau bahasnya apa pun? Ada kemarin biar tuh kalian ya, ketika pengacaranya muncul di media sebelah sana, datang netizen, itu pengacaranya nggak pernah mandi ya. Kok kasih itu komentarmu? Komentarilah yang substansi gitu loh. Yang substansi itu yang dikomentari, jangan hal-hal sekunder. Mau dia nggak mandi, mau mandi itu kan nggak jadi persoalan di persidangan itu. Mana pernah ditanya sama hakim, sama pengacara, kau udah pernah mandi belum? Udah mandi ya kau hari ini? Nggak pernah. Jadi kita belajar untuk objektif ya, jangan subjektif ya. Janji ya. Jangan ada yang bahas-bahas tompel lagi. Aku paling nggak suka kayak gini. Pung, perasaan dari tadi yang bahas itu kau lah, Pung. Iya, itu kan sebagai gambaran saja supaya kalian mengenal ya, yang mana pengacaranya ini, yang mana pengacaranya itu, kan begitu. Kita balik lagi ke Kozinudin ya kan, nggak usah dibahas-bahas lagi yang tompul. aduh ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi gini ya, ini pertama, ini pembukanya. Jadi di acara Refli Harun kemarin ya, kalau nggak salah itu live itu ya, Refli Harun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, telah berpulangnya kakak kandung dari Dokter Tipa. Jangan ada yang ketawa, jangan ada yang menghubung-hubungkan. Nggak boleh seperti itu ya, karena kita nggak tahu ya kakak kandungnya Dokter Tifa ini ada kaitannya nggak dengan masalah ini ya. Tidak boleh seperti itu ya. Tapi ya pengacaranya ini ya, si Kozinudin ini mengatakan bahwasanya tolonglah dulu ijazah Jokowi ini diperjelas dulu, diselesaikan supaya nggak banyak makan korban. Padahal kita sudah berusaha untuk tidak menghubung-hubungkan kan. Yang menghubung-hubungkan mereka. Kita dengar dulu ya, biar jangan dibilang hoax nanti. Ya kan?
Oke, alright baby, putar. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semalam itu kakak dokter Tifa meninggal ya, meninggal dunia. Saya mungkin perlu diklarifikasi semalam atau dini hari, sepertinya dini hari ya. Kemudian dan kita tahu Rizal Fadila kemarin atau kemarinnya juga nanti diklarifikasi kecelakaan atau ditabrak motor sehingga tidak bisa datang pada undangan ke bukan Mabes ya, tapi Polda Metro Jaya kemarin. Apa yang pertama, bukan opini dulu. Pertama, apa yang fakta atau informasi yang Anda peroleh dari dua klien Anda ini ya? Jadi ini kan dua klien yang dikoordinasi oleh Petrus Celestinus kalau tidak salah ya. Betul. Oke, silakan. Tambahkan informasinya juga, silakan. Baik, saya kabarkan dulu ya kepada pemirsa channel dan seluruh rakyat Indonesia tentang peristiwanya apa. Memang menjelang pemeriksaan klien kami Rizal Fadila, ini ada beberapa peristiwa. Halo. Menghadiri pemeriksaan berkaitan dengan adanya laporan informasi dari Dumas ya, pengaduan masyarakat yang ada di Barreskrim Mabes Polri begitu. Nah, itu kan peristiwanya di tanggal 6. Nah, dan kemudian juga ada panggilan di Polda Metro Jaya tanggal 8 kemarin begitu. Namun sepulang dari Mabes Polri tanggal 6 dan sempat juga mampir di RH Channel klien kami itu Bang. Pulangnya malam sampai Bandung itu emang ditabrak pemotor, masih anak-anak muda lah, ditabrak motor. Pas saya memang lihat malam itu juga? Iya, pas sampai di Bandung malam. Karena kan setelah pemeriksaan Barreskrim kan sempat keliling di Jakarta termasuk silaturahmi ke RH Channel gitu. Baru malamnya pulang dan itu kemudian terjadi peristiwa itu. Memang klien kami orangnya tidak terlalu banyak mau mempersoalkan apa peristiwa itu kaitannya dengan kasusnya, ya hanya tawakal saja di kota Allah, sehingga ya begitu baiknya tidak mempersoalkan orang itu juga. Lalu yang penting motornya nggak apa-apa, orangnya nggak apa-apa, ya sudah berpisah begitu saja. Dan klien kami berobat, dan memang kemudian setelah berobat dan kami direkomendasikan untuk istirahat, dan karena itulah saat tanggal 8 kemarin ya, hari Kamis itu pemanggilan saudara Rizal Fadila ini tidak bisa dipenuhi, dan kami yang datang kemarin yang kemudian memberikan surat tanggapan atas undangan klarifikasi disampaikan Polda Metro Jaya berkaitan dengan adanya laporan dari saudara Joko Widodo. Kalian dengar sendiri kan? Coba percaya nggak di kalian apa yang dibilangnya itu? Ya karena Rizal Fadila itu orangnya tidak mau memperbesar masalah, maka pemotor itu ya dibiarkannya saja pergi. Masa sih? Coba dibiarkannya saja pergi, ya kan? Karena tidak mau memperbanyak masalah. Karena yang bawa motor masih muda. Udah disusun itu. Coba kalau misalnya pandai orang ini kan dibilangnya karena masih muda, kasihan kan begitu. Kalau misalnya sama-sama tua, aku rasa sudah bertumbuh orang itu di jalan raya. Sekarang begini, nggak usah kau giring kemana-mana, ya kan begitu, ya tunjukkan saja bagaimana fotonya, ya bagaimana videonya, coba rekam dulu kondisinya Rizal Fadila saat ini, ya itu dia, nggak usahlah banyak kali cerita, sedangkan bukannya bilang apa, katanya ditabrak motor ya kan, nggak kan mungkin lah ditabrak motor, ya luka-luka dia diobati sendiri dibiarkan begitu saja. Apalagi dia sedang menghadapi masalah. Maunya kalau memang pintar dia, bisa dia, ya kan? Dia apanya? Apa lagi ini? Ada binatang kecil ini. Biasa. Ada usaha-usaha pembungkaman. Emang orang itu aja yang bisa pakai istilah pembungkaman. Awak pun bisa. Ya.
Itu dia ya. Dan juga tahu ndak kalian ya, di kesempatan yang berbeda dia mengatakan, ya kan, dia mengatakan dia mudah-mudahan ini bukanlah usaha untuk mencelakai Bang Rizal Fadila. Kan begitu, ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sekarang berubah lagi. Sekarang anak masih muda yang apa namanya, yang menabrak, ya kan, Rizal Fadila, oleh karena hatinya berbesar hati, ya, maka dia tidak mempermasalahkan, ya, maka dia suruh pergi itu yang nabrak itu. Ih, paten kali ya jiwa kayak kau ya, udah ditabrak suruh pergi lagi. Keren. Kalau semua orang kayak kau Rizal, udah jadi surga ini Indonesia. Ditabrak contohnya, duar, ya kan, patah kakinya, ya kan. Nggak apa-apa deh, pergi aja. Tapi kaki bapak patah lo, nggak apa-apa. Kaki bapak patah lo harus dibawa ke rumah sakit, nggak usah dibesar-besarkan lah, udahlah. Udah biasa. Pak, bapak harus dibawa ke rumah sakit, Pak, nggak perlu. Pergi aja, pergi. Aku baik, cepat pergi kau sebelum aku berubah pikiran. Iya kan? Atau misalnya contohnya, ya kan, lagi bawa motornya, tiba-tiba di arah yang berlawanan dihantam sama truk. Jedar. Iya kan? Udah berdarah-darah, kepalanya udah darah, ya kan? Setelah itu tangannya itu udah nggak di situ saja. Ya kan, kakinya pun juga udah patah dua-duanya. Kalau yang tadi cuma satu, ini dua-duanya. Ya kan, datang supir truk itu, ya kan, begitu mau diangkat, nggak usah bang, mau ngapain? Ya bawa bapak ke rumah sakit, nggak usah. Bapak nanti nggak terselamatkan jiwa dan apanya Pak, nggak terselamatkan jiwa bapak nanti, nggak masalah, pergilah kalian, nggak usah dibesar-besarkan lah. Padahal tangannya patah, kaki dua-duanya patah, kepala bocor, nggak usah dibesar-besarkan katanya. Udah jadi surga Indonesia ini, bos. Aduh, kayaknya di kampung kami kekurangan orang lah kayak Irsi Rizal Fadila. Betul. Kalau di kampung ini jangankan disenggol, ya kan? Apa namanya, dilihat begitu aja. Contohnya kurang senang dia kan, ya kan? Lagi bawa motor. Yang satu lagi dilihatnya, contohnya digaskan, brum, ya kan? Langsunglah melotot pejalan kaki, ya kan? Langsung berhenti tuh yang punya motor itu. Kenapa kok nggak senang? Main kita. Kok kayak gitu abang? Kenapa mata kau itu kayak gitu sama aku? Itu cuman gara-gara beradu pandang. Jadi masalah. Ini ditabrak katanya nggak masalah. Paten kali dia disuruhnya pergi. Apakah kami harus mempercayainya? Apakah itu merupakan sebuah kebenaran? Ya kita tanyakan balik sama mereka, itu benar atau tidak. Kan begitu, ya kan? Nggak bodoh kami ini, Wak. Semua didramatisir, ya kan? Bilang aja takut. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Pergi aja, gak apa-apa kok aku ini. Kayak gitu modelnya. Disuruh orang pergi, gak mungkin itu. Ya, sekarang kita masuk yang ke berikutnya. Nah, yang kedua, pagi tadi Bang, saya mendapatkan informasi dari klien kami yang lain, yakni Dr. Tifa atau Tifa Usia Tiasuma, mengabarkan kabar duka kepada kita semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kakak kandung Dr. Tifa, namanya tidak akan sebutkan ya, cukup diketahui bahwa ini kakak kandung Dr. Tifa yang notabene ini alumni Fakultas Teknik juga UGM dan juga sahabat atau teman setidaknya ya dari Dr. Roy Suryo saat SMP dan SMA-nya di Yogyakarta begitu. Usia berapa kakak Dr. Tifa ini? 50 berapa tahun tadi ya, saya tadi lupa. 56 tahun yang saya tahu. Yang saya baca. Oh iya, 56 tahun ya, betul. Berarti cuma beda setahun dengan Dr. Tifa ya? Iya, dulu kan mungkin orang mau zaman dulu kan. Biasa itu lah ya. Iya. Nah, itu yang bisa kami kabarkan dan memang kabar itu sangat
apa yang membuat kami terkejut, kemudian juga sedih, prihatin, dan kemudian kami juga berpikir ada apa di balik kabar itu gitu. Karena kasus ini kan kami tangani udah lama Bang, sejak zamannya Bambang Trimulyono, dan sudah banyak korban gitu loh. Kami masih ingat betul saat sidang kedua ya, pemeriksaan saksi, yang sedianya memeriksa saksi namanya Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo itu teman SD-nya Jokowi. Pada pemeriksaan pertama kan ditunda karena tidak cukup waktu untuk memeriksa Bambang Prasetyo itu, maka ditunda pada pekan selanjutnya. Di pekan selanjutnya kami dapat informasi dari jaksa penuntut umum, kabarnya Bambang Prasetyo, saksi teman SD-nya Jokowi ini meninggal dunia. Nah saat itu kan heboh ya, masyarakat dikira Bambang Trimulyono yang meninggal, tapi benar itu bukan Bambang Trimulyono tapi Bambang Prasetyo. Nah hari ini kok serangkaian kasus meliputi kasus ijazah palsu itu kami melihat loh kok gini amat sih, kenapa kok nggak segera tuntas gitu loh, kenapa tidak ditunjukkan sehingga selesai, tapi kok berpanjang-panjang sehingga banyak korban. Ada dalam tanda petik ya, walaupun nggak langsung berkaitan tapi tidak setidak-tidaknya di seputar peristiwa ini begitu. Nah coba ya, apa katanya makan korban? Ya, coba ya, kita udah berusaha untuk tidak mengkait-kaitkan ya kematian dari beberapa orang ya, pembenci. Ya aku masih ingat kemarin-kemarin itu ya, ada itu Lius Sungkarisman, setelah itu ada si Maher kalau nggak salah, setelah itu ada Tengku Zulkarnain, setelah itu ada Faisal Basri, setelah itu ada Rizal Ramli, dan ada beberapa contoh orang-orang lainnya yang bisa dikatakan mereka itu benci sekali sama Jokowi. Nah ketika mereka meninggal ya, kita itu nggak pernah berusaha untuk mengkait-kaitkan dengan sikap mereka ya kepada Bapak Jokowi. Ini masalah umur, Wak. Ya, kalaupun ada yang mengomentari demikian ya, ya mungkin sebatas itulah pengetahuannya kan begitu. Mungkin terlalu cinta kan begitu. Nah, ini kakaknya Dokter Tifa meninggal, apa urusannya? Ya kita wajib mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan begitu. Tapi jangan ini pun juga kalian kait-kaitkan. Kami berusaha untuk tidak mengkait-kaitkan. Ya entah siapapun yang kalian bilang itu ya, lagi ada berjalan kasus kalian itu, masa mau kait-kaitkan kalian kait-kaitkan? Begitu juga contohnya, misalnya memang betul-betulan si Rizal Fadila memang betul-betul katakanlah dia itu korban kecelakaan ya kan, ditabrak truk ya kan, tinggal kepalanya aja badannya udah remuk. Misalnya ya, aku pun juga sebagai orang yang punya otak ya, tidak akan pernah mengkaitkan ini dengan kejadian ijazah palsu ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang ingin mengkait-kaitkan, ya itu hak mereka. Kalian pun begitu juga, itu hak kalian, ya kan? Tergantung bagaimana penilaian kami terhadap kalian. Terlalu rendah kau Kozinudin kalau kau kait-kaitkan semuanya, ya. Ya, jadi masalah. Jadi sebetulnya begini aja lah, ya. Bodohnya ini cerita bodohnya ini cerita begonya ini, ya. Kau itu sedang membongkar kebodohan kalian sendiri. Kenapa bilangnya? Kalian itu ingin mengatakan bahwasanya ya gara-gara menyinggung masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini ada korban, kan begitu. Itu artinya apa? Kalian sedang menunjukkan bahwasanya alam sedang marah ketika ada orang baik dizolimi. Maunya nggak usah dibilang-bilang, didiamkan aja. Orang penilaiannya jadi begitu. Ya kan, itu dia. Ya orang kan bisa memandang sebuah masalah itu dari perspektif yang berbeda kan. Gitu. Kalau aku nggak akan pernah seperti itu. Ya walaupun tadi kayak gue bilang tadi, digilas truk tinggal kepalanya doang. Pungko kalau bikin contoh itu jangan yang apa lah, Pung, jangan yang ekstrim kali lah. Ya apa mau gue bikin lagi? Itu yang terlintas di kepala aku. Udah nggak ada lagi contoh yang lain. Udah itu yang paling apa? Udah itu yang paling manusiawi. Iya, tapi sampai digilas truk badannya itu tinggal kepalanya. Cari contoh yang lain kayak Pung. Oke, digilas truk kepalanya tinggal badannya. Udah selesai. Udah puas kalian.
Itu kan sedang mencontohkan gitu. Kalaupun terjadi demikian, aku sendiri tidak akan pernah mengkait-kaitkannya dengan masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Karena yang namanya kematian adalah misteri ilahi. Ini kalian kait-kaitkan pula, kalian pula mengkait-kaitkan, kan bodoh namanya itu. Aduh, berapa banyak orang yang meninggal ya kemarin itu mengenai menyerang Bapak Joko Widodo ya, sampai sekarang pun juga aku nggak terlalu mengkait-kaitkan, ya namanya umur ya kan, siapa yang tahu. Coba lihat itu Amin Rais, dari kemarin memfitnah Jokowi, dari kemarin menuding Jokowi, dari kemarin menyerang Jokowi, sampai sekarang nggak mati-mati. Coba kaitkan dulu itu, Kosinudin, kaitkan dulu itu. Makin fitnah Bapak Joko Widodo, dia makin panjang umur. Jadi semua itu misteri ilahi. Pung, itu Amin Rais kenapa panjang umurnya? Gak usah kalian tanya itu sama aku sekarang, jujur aja aku bilang. Ya, untuk masalah motivator lintas benua, ya, mengenai kenapa umurnya panjang, ya, biarlah hanya dia dan malaikat yang tahu. Aduh, iyalah. Ya, sekarang ya masuk ke pemberitaan berikutnya ya. Iya, ya memang kita kan tidak bisa langsung mengaitkan begitu saja ya, tetapi memang kita hanya bisa menyimpulkan fakta-faktanya ya. Apalagi yang ini Anda sampaikan mengenai Rizal Fadila kemudian Dr. Tifa ini? Ya jelas, pertama kami mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendoakan klien kami cepat pulih dan bisa kembali berjuang untuk menuntaskan kasus ini. Juga mohon doa untuk almarhum kakak kandung Dr. Tifa agar almarhum segala dosanya diampuni dan segala amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mendoakan agar Dr. Tifa, Dr. Ismon, Dr. Suryo dan termasuk Bang Rizal Fadila itu diberi keteguhan hati, kekuatan tekad dan kesatuan pandangan untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Karena kami ingin tegaskan bahwa persoalan ijazah palsu ini bukan persoalan 4 klien kami, tapi ini persoalan seluruh rakyat Indonesia, persoalan kebangsaan dan seluruh ya rakyat Indonesia ini harus dituntaskan. Sehingga kami mohon untuk berbagi tanggung jawab sehingga tidak semuanya berkumpul hanya kepada 4 klien kami, sehingga seluruh rakyat juga bisa ikut memberikan pandangan-pandangannya agar kasus ini cepat tuntas. Termasuk kami juga menghimbau agar aparat penegak hukum bertindak adil gitu loh, jangan berat sebelah seperti yang terjadi pada pemeriksaan kemarin. Itu kan kawan-kawan yang diperiksa misalnya Bu Kurnia Tri Royani, ya Bang Damai Hari Lubis, juga Rustam Afendi, itu kan dikerjai bener itu pemeriksaan sampai malam, apalagi Bu Kurnia itu sedang sakit, terpaksa dihentikan jam 9. Ini kan tidak manusiawi dan tidak adil. Kasus Jokowi sendiri sampai hari ini yang dilaporkan di Barreskrim belum diterbitkan LP. Sementara laporan saudara Jokowi di Polda Metro Jaya langsung diproses secara cepat, sekilat begitu, dan langsung ditindaklanjuti dengan pemanggilan untuk undangan klarifikasi. Terlepas walaupun judulnya undangan klarifikasi, tapi isinya adalah mengambil keterangan sebagai saksi. Ini yang menurut kami harus kita kontrol bareng-bareng agar tidak lagi jatuh korban-korban, sementara ijazahnya itu sendiri sampai detik ini tidak bisa terungkap seperti apa, begitu Bang. Apa katanya? Kurnia dan beberapa orang temannya sampai malam katanya diperiksa. Ya, tidak manusiawi. Dokter Kurnia itu sakit katanya. Itu aja alasan kalian. Yang satu lagi di rumah sakit, yang satu lagi sakit. Makanya kemarin itu si Kurnia itu ya, kalau sebelum diperiksa itu pakai penyangga kepala loh, penyangga leher itu. Karena biar begitu diperiksa, begitu datang ya langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Banyak kali alasan. Tidak manusiawi, Kurnia lagi sakit. Masa dipanggil polisi sakit, pas demo nggak sakit?
Pas konferensi pers nggak sakit, pas podcast nggak sakit, tiba dipanggil polisi sakit. Kalah apa? Enggak aja kerja kalian, ya kan? Nah, dia katakan apa? Kami minta, kami mohon supaya polisi tidak berat sebelah. Sekarang mau kalian framing bagaimanapun juga, ya kan? Itu framing sesama kaliannya, sesama yang kalian bisa pengaruhi orang-orang bodoh, orang-orang bodoh yang percaya sama kalian. Udah mulai di framing ini sekarang ini ya. Bagaimana kepolisian akan bertindak berat sebelah, kepolisian tidak akan bersikap adil, kepolisian tidak akan bersikap profesional, kan begitu. Coba ya, siapa namanya itu, si Roy Suryo mempermasalahkan kalau bisa, kalau lab forensik itu ijazah Jokowi, jangan di Indonesia lah, kalau bisa di Singapura. Lapet, kok jadi kau yang ngatur polisi? Bapaknya ini kurang ajar. Kalau sudah ditangani kepolisian, ya biarlah mereka bekerja seprofesional mungkin. Jadi misalnya kalau kau kena tilang di Jalan Sudirman, contohnya ya, ditilanglah kau di Jalan Sudirman, ya kan? Pak, jangan di sini lah Pak, di prosesnya Pak, di Jalan Ahmad Yani aja lah Pak. Padahal jaraknya Jalan Sudirman ke Ahmad Yani itu 15 km. Kok jadi kau yang ngatur polisi? Jadi berusaha orang ini ya sedang memframing bagaimana supaya masyarakat tidak percaya dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Padahal pihak kepolisian secara gamblang sudah mengatakan bahwasanya lab yang kita gunakan adalah lab profesional dan juga ini sudah dipakai untuk mengungkap kasus-kasus besar. Kenapa nggak sekalian aja kau minta itu Roy Suryo, kalau bisa lab di benua Antartika lah dibikin. Dekat kali ke Singapura. Ke Libya sekalian, Libanon. Ya, atau ke apa namanya, ke Kamboja. Aduh. Dan juga tahu ndak ya, pengacaranya nih bilang, ya kita doakan supaya ya Dr. Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan juga Rizal Fadila diberikan kekuatan hati, keteguhan tekad, kesatuan jiwa, dan ketahanan pangan. Mana ada ketahanan pangan pun. Ya panjang kali soalnya. Harapannya itu panjang kali. Diberi keteguhan hati, kesatuan tekad, kedamaian jiwa. Ya aku tambahilah satu lagi, ketahanan pangan. Biar lengkap. Oh berarti mereka ini udah gak teguh hatinya ini. Gimana kira-kira? Kenapa gak teguh hati kalian? Mulai panik ya. Makanya Rismon kan udah nekat dia. Jangankan penjara, berkorban nyawa pun aku mau. Serius kau, kalau memang korban nyawa kau ngapain kau ngadu-ngadu sama si Rizik Sihab? Kenapa kau ngadu-ngadu juga minta tolong sama Sri Sultan? Tapi mau berkorban nyawa? Lapet. Alah, yalah. Ya, jadi ini udah mulai goyang orang ini, udah mulai panik orang ini. Makanya mereka framing sana, framing sini, ya. Mereka itu akan berusaha membenturkan masyarakat dengan kepolisian. Tapi untungnya ya, rakyat tidak bodoh lagi. Orang bisa menilai. Rakyat bisa menilai. Kan begitu. Coba kalian tengok dulu. Yang kemarin bikin forum kebangsaan. Yang kemarin juga menggeruduk UGM. Yang kemarin juga menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo. Yang kemarin ke Colomadu. Sok-sokan datang ke tanah yang dibeli Bapak Joko Widodo. Orangnya itu-itu aja. Nggak banyak. Orang itu nggak banyak. Congornya aja yang besar. Yakinlah kalian, orangnya itu aja.
Cuman orang ini karena disiarkan media sana, siarkan media sana, siarkan media sana. Tapi untunglah yang nonton itu lebih banyak Opung Parbelak daripada media orang itu. Yang masih belum dikalahkan Opung Parbelak memang channelnya Refli Harun dan juga Rocky Gerung. Masih belum memang. Tapi lambat laun ya, bisa kita kalau bersatu ya, maka kita bisa kalahkan orang yang percaya kepada mereka dengan apa? Dengan mempengaruhi orang sebanyak mungkin untuk tidak lagi nonton channelnya orang itu. Jalannya bagaimana, Bung? Ya jalannya cuma satu. Subscribe kalian channel ini dan tonton terus sampai habis. Kau lagi ngemis subscribe ya, Bung ya? Nggak perlu aku ngemis subscribe. Ku bilang sama kalian dari kemarin sampai sekarang nggak pernah, dari video pertama ya sampai sekarang ya, bisa dikatakan dari 247 video cuman 7 laku yang minta please ya like and subscribe. Ya karena apa? Ya kalau orang merasa tersadarkan dan juga orang satu frekuensi dan cinta kepada kebenaran, maka dengan sendirinya tangan itu otomatis mensubscribe Opung Parbelak. Serius, Bung, serius. Nggak mengada-ngada, enggak. Nggak mengada-ngada, udah kurasakan sendiri itu ya. Yang penting kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita lihat lagi apa sekarang, apa ocehannya siapa ini, si Kozinudin ini. Ya, ini tim Bareskrim Mabes Polri ke Solo. Kemudian mereka mengumpulkan ijazah teman-teman SMA dan kuliah Jokowi ya untuk membandingkan. Komentar Anda gimana? Itu kan repetisi, Bang. Itu kan udah pernah dilakuin waktu zamannya Bambang Trimulyono juga dengan Gus Dur. Berkali-kali di persidangan kita juga persoalkan. Yang dipersoalkan itu ijazahnya asli atau tidak, bukan masalah dia pernah bersekolah atau tidak. Yang dibutuhkan itu adalah dokumennya ditunjukkan, bukan masalah pengakuan temannya, ini temanku, ini dulu makan bakso bareng, ini sekolahku. Itu kan udah selesai. Ngapain ngulangi sesuatu yang sudah selesai? Bikin capek Bareskrim aja gitu loh, Bang. Oke, jadi ya, memang di sini dikatakan ya persentase proses penyelidikan kita sudah 90%. Yang 10% adalah uji lab. Tapi ada juga bilang jika uji lab tidak identik 90% gugur ucapnya. Nggak ngerti maksudnya. Nah itu kan udah prakondisi, Bang. Mau membangun prakondisi opini masyarakat bahwa ujungnya di uji lab. Kalau uji labnya identik berarti nggak palsu, sehingga semua ini dianggap bohong begitu. Kan persoalannya adalah apakah kredibilitas Bareskrim terkait uji lab itu bisa kita percaya? Karena dengan kasus ini KM50 saja banyak masalah, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat saja banyak masalah. Sehingga apa? Makanya klien kami mengatakan ya, Suryo dan Rizwan Syahsiolan, nggak boleh hanya Bareskrim jadi rujukan, harus juga kita carikan pembanding yang punya kredibilitas, yang tidak punya visi terhadap kasus ini. Kalau Bareskrim, lihat Kapolrinya itu kan ditunjuk Jokowi, Listio Sigit, nggak mungkin mereka itu bisa bekerja independen tanpa tekanan, tanpa arahan, tanpa visi. Ini yang saya khawatirkan. Ini prakondisi untuk menyelamatkan Jokowi dengan modus seolah-olah dilakukan proses hukum. Makanya kemarin kawan-kawan ketika berbangga akan ada uji lab forensik, saya bilang jangan, itu jebakan. Nanti ujungnya apa? Lah udah ada uji lab oleh forensik, hasilnya identik. Kalian mau apa lagi? Kalian ini cuma bikin gaduh saja, kan itu nanti ujung-ujungnya. Kalian bilang apa? Bagaimana kepolisian akan bertindak adil, sedangkan Kapolrinya saja dipilih oleh Jokowi? Siapapun Kapolrinya, tetap kalian nggak akan percaya karena apa? Dipilih oleh Jokowi. Mau Listio Sigit, mau Krisnamurti, mau Andre Hanusa, mau Ari Kriting, mau Ernest, mau Cak Lontong, mau Guntur Romli sekalian Kapolrinya, kalian gak akan percaya karena dipilih Jokowi. Bodoh kali kayak gitu pernyataan. Framing itu ya kan, coba ya apa dibilangnya? Kita nggak bisa percaya dengan kredibilitas yang dimiliki oleh Bareskrim ya. Kita harus mencari pembanding yang independen. Sekarang begini, kasus ini sedang ditangani kepolisian, kan begitu. Nah, sekarang yang melakukan penyelidikan itu ya kepolisian, kan begitu. Yang melakukan uji lab itu kan pihak kepolisian.
Maka masa menguji lab itu Badan Pusat Statistik, kan nggak mungkin. Jadi yang seperti ini ya, pembodohan masyarakat gitu loh. Inilah namanya orang bodoh membodoh-bodohi. Jadi maksudnya siapa lagi? Siapa lagi institusi yang mau kalian percayai selain daripada Kapolri? Mau kalian bawa ke militer? Nggak ada urusan. Kau tahu undang-undang atau tahu nggak kau tentang apa hukum? Kalau misalnya kapasitasnya Polri, ya maka mereka lah yang melakukan sebuah action gitu terhadap sebuah masalah. Kalau misalnya militer, ya contohnya TNI, maka mereka lah yang mengambil yang take action, kan begitu. Ya, kalau misalnya bea cukai atau perpajakan, maka mereka lah yang mengambil actionnya. Kalau misalnya kejaksaan, ya mereka lah yang mengambil actionnya, kan begitu. Kalau misalnya terjadi kebakaran, ya nggak kan mungkin tim dari BNPT atau Badan Penanggulangan Terorisme untuk memadam kebakaran. Kan bego itu namanya. Nanti contohnya begitu, dibawa ke sini kalian bilang nggak independen, bawa ke sana nggak independen, bawa ke sono nggak independen. Yang rusak sekarang otak kau atau otak yang lain itu? Enggak aja, iya kan? Bohong itu bang, bohong itu bang. Itu kan repetisi itu bang. Apapun yang dilakukan kepolisian nggak percaya gara-gara Kapolrinya pilihan Bapak Jokowi. Mau diganti pun juga itu pasti banyak alasan kalian. Banyak alasan kalian yang membuat kalian itu mencari alibi atau mencari pembenaran, ya kan? Jadi maunya dari kalian semua. Presidennya dari kalian, wakil menterinya dari kalian, komisaris utama dari kalian. Karena nggak tercapainya keinginan kalian itu, makanya menggila kalian. Enggak aja ya. Tapi jujur aja lah bah, sejauh ini bah masalah ijazah Jokowi, Bapak Jokowi. Keren. Tapi jujur aja aku bilang, mana lah kau bilang itu Kozinudin. Kau bilang kemarin, bagus Joko Widodo melapor kepada kepolisian. Karena ketika dia melapor kepada kepolisian, maka dia harus menunjukkan dokumennya. Ya, maka sebetulnya bukan kita yang masuk jebakan mereka, tapi mereka yang masuk jebakan kita. Nggak terbalik itu kawan. Ya, kalian bilang kemarin itu mau datang kalian geruduk UGM, kalian pergi. Mau datang kalian geruduk rumah Bapak Joko Widodo, yang tua-tua yang pergi. Dari situ sebetulnya mental kalian itu udah kelihatan, mental pengecut, pecundang, penakut, penipu. Sekali penipu tetap penipu, kan begitu. Apapun yang dilakukan pihak kepolisian, kalian akan lakukan ya, kalian akan memberikan pernyataan-pernyataan yang berbanding terbalik dengan apa yang sudah dilakukan bapak-bapak di kepolisian. Kan begitu. Kalau orang ini kan begitu. Makanya aku bilang kalau memang mau suka-suka kalian ya kalian bikin negara sendiri kalian. Pergi kalian ke negara Yaman sana, ya kan, jadikan tukang parfum itu presiden kalian. Siapa tukang parfum? Dari kemarin tukang parfum terus. Ya aku bilang kan tukang parfum, entah yang mana pun itu. Ya kan, itu bikin presiden kalian biar aman kalian. Sedangkan di negara Yaman pun juga golongannya orang ini pun juga udah gak diterima. Bikin masalah katanya kan. Golongan yang mana lagi, Bung? Ya penting golongan lah. Aduh. Aku bilang ya kan, yang bodoh itu yang cuman yang seonggok itu aja. Kok kau bilang seonggok, Pung? Emangnya kotoran? Ya kalian lebih menyimpulkan itu. Kenapa seonggok? Karena sedikit. Seonggok, setumpuk. Tapi kalau dibilang kan ada timbunan, kalau itu banyak. Ini cuma seonggoknya ini. Perhatikan aja ya kan, orangnya itu aja.
Lihatlah si Kurnia, Colomadu pergi dia. Forum kebangsaan pergi dia. Gerur rumah Jokowi pergi dia. Iya kan? Bikin podcast datang juga dia. Iya kan? Jadi itu aja orangnya itu. Aduh ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan kalian itu semuanya itu boleh menyikapi masalah ini dengan bijaksana. Jangan mau digiring-giring ya, jangan mau digiring-giring karena giring sudah di PSI. Iya, jangan mau digiring-giring, ya kan masih di PSI dia sekarang. Itu giring niji, Opung giring niji. Apapun itu. Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Selalu mengocok perut kita semua. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Opung Parbelak mengulas tentang pusaran isu ijazah Presiden Jokowi yang kembali dipermainkan sebagai kambing hitam, ditambah drama kecelakaan sampai meninggalnya kakak Dr. Tifa yang dijadikan bumbu narasi. Opung membedah semuanya dengan pendekatan yang bukan hanya lucu, tapi juga tajam dan penuh logika waras. Sebuah gabungan antara satir politik, kritik sosial, dan edukasi publik yang disajikan dengan gaya ceplas-ceplos khas Opung. Dalam pembukaan, Opung menyoroti bagaimana gaya body shaming kerap dijadikan senjata oleh pihak yang sudah kehilangan argumen. Di sini, ia menyindir balik dengan tajam namun cerdas. Ini sejalan dengan prinsip komunikasi etis, bahwa ketika logika dan etika sudah tak mampu dipakai, biasanya orang lari ke serangan fisik atau personal. Opung menunjukkan bahwa adu gagasan jauh lebih penting daripada adu hina fisik. Ibarat kata pepatah, lidah tajam lebih mematikan dari pedang. Tapi lidah yang waras bisa menyelamatkan bangsa. Lalu masuk ke soal klaim kecelakaan yang dialami Rizal Fadila, Opung membongkar narasi bahwa tokoh ini tidak mempermasalahkan si penabrak karena berjiwa besar. Tapi Opung malah menyentil. Jangan-jangan ini hanya cara untuk menghindari pemeriksaan polisi. Analogi yang ia pakai sangat ekstrim. Seperti ditabrak truk sampai tinggal kepala, tapi justru itu yang membuat penonton tersadar akan absurdnya narasi yang coba dijual ke publik. Dalam psikologi naratif, penggunaan ironi ekstrim semacam ini disebut overstatement satire, yang digunakan untuk menelanjangi absurditas logika dengan hiperbola. Kemudian, soal meninggalnya kakak Dr. Tifa yang dikait-kaitkan dengan isu ijazah Jokowi, Opung menegaskan bahwa itu bentuk paling sengklek dari berpikir. Disinilah letak kejeniusan satir Opung. Ia menggugat logika simplistik dan konspiratif yang tidak berdasar. Dalam logika klasik Aristoteles, ini termasuk post hoc ergo propter hoc. Asumsi bahwa jika sesuatu terjadi setelah sesuatu yang lain, maka pasti disebabkan oleh yang sebelumnya. Padahal, dalam realitas, korelasi tidak selalu berarti kausalitas. Kematian adalah misteri ilahi, bukan bahan adonan untuk konspirasi. Opung juga membedah tentang bagaimana mereka yang menuduh Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya, justru terus memainkan isu tersebut tanpa pernah puas dengan bukti. Bahkan ketika proses forensik dijalankan, mereka mengusulkan agar hasilnya diperiksa di luar negeri. Ini menunjukkan adanya confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk hanya menerima informasi yang mendukung keyakinannya dan menolak semua bukti yang berlawanan. Opung menyindir ini dengan analogi yang pedas tapi efektif. Kalau bisa minta ke Antartika aja sekalian. Dalam ilmu logika,
Ini seperti menaruh tiang gawang di tempat yang tak mungkin dijangkau, hanya agar permainan tak pernah selesai. Ketika pihak-pihak ini juga mulai meragukan kredibilitas kepolisian hanya karena Kapolri dipilih oleh Presiden, Opung menjawab dengan pertanyaan tajam. Mau diganti siapa? Ari Kriting? Ernest? Cak Lontong? Ini adalah teknik kritik absurd yang menggambarkan bahwa standar mereka sudah tidak rasional. Dalam prinsip negara hukum, lembaga penegak hukum bertindak atas dasar undang-undang, bukan atas dasar siapa yang menunjuk. Jika semua dianggap tidak netral hanya karena ditunjuk presiden, maka logikanya tak akan ada institusi negara yang layak dipercaya, dan ini jelas destruktif bagi demokrasi. Opung juga mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada framing. Ia sebut bagaimana kelompok ini berulang kali memakai narasi pembungkaman, korban politik, dan ketidakadilan hukum untuk menekan opini publik. Tapi justru yang mereka lakukan adalah menarasikan kebohongan dan ketidakwarasan. Ini selaras dengan prinsip propaganda Joseph Goebbels. Ulangi kebohongan terus-menerus, maka ia akan dipercaya sebagai kebenaran. Tapi Opung balikkan itu semua dengan mengajak penonton berpikir jernih dan nalar sehat. Pada bagian akhir, Opung tidak lupa menyentil kelakuan mereka yang suka menggeruduk dari rumah Jokowi, UGM, hingga forum-forum publik dengan wajah-wajah yang itu-itu saja. Opung menyebutnya sebagai seonggok itu-itu saja. Analogi keras namun mengena, menggambarkan betapa kecilnya lingkaran ini sebenarnya. Hanya saja suaranya diperbesar lewat media yang bersimpati. Dalam ilmu komunikasi massa, ini disebut amplification bias, di mana opini minoritas bisa tampak mayoritas karena mendapatkan panggung lebih besar. Opung pun menutup dengan lelucon soal giring yang sudah di PSI dan tak usah lagi digiring-giring, yang membuat kita menyadari bahwa di balik segala gelak tawa terselip pesan bijak yang ingin ia sampaikan. Jangan jadi rakyat yang mudah digiring. Gunakan akal sehat, nalar logis, dan tidak mudah terombang-ambing oleh sensasi dan drama. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.